kita lebih senang bicara kasus, lebih senang bicara nangkap orang. Tidak adil jika yang di bawah yang kemudian dijerat dengan hukuman, yang di atas dibebaskan. Ada didamprat oleh Ical. Satgas ini seakan jadi alat kosmetik Pak SBY untuk memperindah atau menutupi bahkan sesuatu yang harus ditutupi. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berusia 1 tahun di akhir Desember 2010. Namun berbagai kritikan dilayangkan untuk Satgas, mulai dari kegandrungan mereka untuk tampil di berbagai media massa, sampai kritik yang mengatakan bahwa Satgas hanyalah alat kosmetika bagi Presiden SBY. Nah, apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Satgas dalam memberantas mafia hukum di negeri ini? Atau jangan-jangan Satgas justru tenggelam dalam rimba mafia hukum? Simak wawancara Newsmaker Interview dengan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana berikut ini. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang diberi waktu 2 tahun oleh Presiden SBY kini mendapat sorotan dari berbagai penjuru. Setelah menggebrak dengan membongkar istana Artalita Suryani di Rutan Pondok Bambu serta kasus Gayus Tambunan, Satgas kini seperti tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Seakan-akan Satgas ini tenggelam di tengah rimba mafia hukum. Kemana sih? Ada apa sih dengan Satgas, Bung Denny? Oh, Satgas ada. Dan bahwasanya mafia hukum itu rimba belantara memang iya. Dan kita menurut saya berhasil untuk menunjukkan kerimbaan itu, keangkeran itu kepada publik. Tapi ya, yang pasti yang lebih objektif menilai biar masyarakat lah. 1 tahun target yang ingin dicapai adalah membangkitkan militansi kita untuk sama-sama melawan praktek mafia hukum. Karena Satgas sendirian pasti tidak akan kuat, tidak akan berhasil. Satgas itu ketika awal-awal sempat banyak gebrakan. Salah satunya adalah ketika datang ke kediaman spesial di Rutan Artalita seperti itu. Itu kan sempat menghebohkan sekali. Kemudian datang lagi kasus Gayus ketika Bung Denny sendiri yang juga menjemput Gayus gitu. Tapi gebrakan-gebrakan itu sekarang seakan-akan mulai padam. Apakah memang Satgas sedang melakukan silent operation, diam-diam, atau apa? Kita sedang menunggu apa sih dari Satgas? Kita memang tidak hanya bekerja berdasarkan kasus. Maka Satgas melakukan pendekatan kasuistik, tapi lebih memilih mari kita bekerja fokus di masalah pembenahan sistemnya, pencegahannya, yang itu akan lebih jangka panjang. Apalagi masa kerja Satgas hanya 2 tahun. Yang lain memang Satgas tidak hanya bicara kasus, misalnya Gayus atau Artalita. Ada kasus-kasus lain, tapi dari segi pemberitaan itu tidak news, tidak terangkat di pemberitaan media karena memang kita lebih senang bicara kasus, lebih senang bicara nangkap orang, bicara ya tentu lebih menarik juga. Lebih menarik. Satgas menyadari itu, tetapi kemudian juga berpikir lebih strategis bahwa tidak semua harus bekerja untuk news, untuk pemberitaan, karena bisa jadi kita terjebak pada muncul di pemberitaan tapi melupakan tugas utama untuk membenahi sistem dan memberantas praktek mafianya. Apakah Gayus memang keluar negeri atau tidak, sebaiknya tidak kita simpulkan dulu. Ada berbagai kritik mengarah kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Mulai dari soal kegandrungan Satgas mejeng di media massa sampai tudingan bahwa Satgas mengambil alih fungsi penegak hukum yang lain. Bagaimana Satgas menanggapi semua kritik itu? 1 tahun Satgas berjalan ini, salah satu kritiknya adalah soal seringnya Satgas ini kok kayaknya roadshow di media massa gitu. Udah kerjalah, jangan tampil di depan media dulu gitu. Iya, media adalah satu sarana yang dipilih Satgas untuk memberikan informasi kepada publik bagaimana kinerja Satgas, apa yang sedang dikerjakan, dan yang paling penting adalah menularkan virus baik anti mafia hukum itu kepada masyarakat luas.
Ada juga yang mengatakan bahwa Anda dan teman-teman di Satgas justru mengambil porsi dari teman-teman di penegakan hukum, mengambil porsi kejaksaan, ikut campur dalam kepolisian seperti itu. Ya, kita mencoba melakukan peran tugas yang diberikan oleh Presiden, memberantas praktik mafia hukum. Bergesekan dengan teman-teman di kepolisian, kejaksaan, kehakiman adalah keniscayaan. Tapi kita tetap mencoba melakukannya dengan cara-cara yang koordinatif, cara-cara yang tidak merusak, ya, yang tidak destruktif. Kita tidak punya kewenangan pro justisia, jadi kita tidak kemudian bisa menangkap orang, menahan orang. Kita memberikan informasi. Sering kita berkomunikasi dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung, mungkin sekali dua kali mengadakan gelar perkara. Tapi insya Allah itu semua dalam bingkai peran tugas yang diberikan oleh Presiden. Itu tadi 4 kata kuncinya: koordinasi, koreksi, evaluasi, dan monitoring. Ada komentar dari teman-teman di DPR, Pak Gayus Lumbun, kemudian Pak Bambang Susatyo juga sempat mengatakan ini Satgas sudah mulai lewat dari batas kewenangan, yang mana bikin ribet proses penegakan hukum justru. Bahwasanya upaya kita kemudian direspon beraneka ragam itu bagian dari demokrasi, bagian dari warna-warni kebebasan berpendapat. Satgas bekerja saja. Yang jelas kita fokus lah. Kita tidak ingin kemudian terganggu dengan komentar-komentar yang kadang-kadang bernuansa politis. Justru Ada didamprat oleh Ical. Boleh ada ceritakan sebenarnya kronologi seperti apa sih cerita ya, jadi? Ya. Sebuah kasus hukum dalam prakteknya tidak bisa dilepaskan dari aroma politik. Nah, hal itulah yang kemungkinan besar bisa membuat proses hukum menjadi panjang dan bahkan penuh tekanan. Tarik-menarik kedua kutub yang mestinya berbeda ini tidak bisa dihindarkan jika terkait dengan pemain dari dunia politik. Kita tahu bahwa Satgas juga berperan mencoba untuk membongkar kasus Gayus Tambunan. Tapi sampai sekarang, mengapa yang kena kalau kita lihat bukan kakapnya gitu, tapi masih baru di bawah-bawahnya saja, baru level kompol yang kena kasus Gayus. Gayus ada capaian, jangan juga kemudian dikatakan tidak ada hasil. Ini kali pertama menurut saya dalam sejarah Republik praktik mafia peradilan relatif terungkap hampir di semua unsur penegak hukumnya. Di kepolisian ada yang jadi tersangka, di kejaksaan ada, di kehakiman ada, di advokat ada, di calo perkaranya ada. Jadi ini utuh ini kasus ini. Semua unsur elemen ada. Bawahan yang kena, atasan tidak tahu atau tidak terima jatah. Saya sepakat dengan argumentasi itu bahwa biasanya apa yang dilakukan oleh bawahan itu dengan persetujuan atasan, sehingga keterlibatan atasan itu sangat tinggi, atau bahkan atasan yang memerintahkan. Bawahan hanya melaksanakan. Adalah tidak adil jika yang di bawah yang kemudian dijerat dengan hukuman, yang di atas dibebaskan. Tapi itu argumentasi yang harus disupport dengan bukti. Hanya bukti yang bisa kemudian menjerat siapapun. Ya, rumitnya menjerat di atas ini biasanya tidak mudah atau seringkali sulit. Kendalanya apa sih untuk menjerat si atas ini? Kesulitannya di mana sih? Pembuktian selalu ya. Biasanya kalau bicara dengan aliran uang, maka kita tidak bisa buktikan kecuali dalam operasi tangkap tangan. Tapi dalam gelar perkara di kepolisian yang difasilitasi oleh Bareskrim, Kabareskrim Pak Ito mengatakan ini sulit dibuktikan. Saya bilang saya setuju, sulit dibuktikan, tetapi tolong dibedakan antara sulit dibuktikan dan tidak dapat dibuktikan. Dua hal yang berbeda. Kemudian ini terkait dengan masalah politik, bagi sebagian orang 2014 sudah sangat dekat, gitu. Padahal sekarang baru 2011. Tapi bagi sebagian kelompok 2014 itu sudah di depan batu, hanya selemparan batu gitu, di depan mata hanya selemparan batu. Jadi ya kasus Gayus menurut saya akan tetap tidak hanya dari segi yuridis tapi dari segi politik. November lalu Satgas mengadakan konferensi pers mengenai bahwa bukan Satgas yang mengeluarkan
pernyataan mengenai kaitannya Gayus dengan tiga perusahaan bakri tersebut yang ditarik-tarik karena politis inilah. Iya, begini. Faktanya begitu. Faktanya yang menyampaikan itu pertama kali adalah Gayus. Satgas mendengar itu dan kemudian Satgas ditanyakan oleh hakim dalam persidangan pada saat posisi saya dan Mas Ahmad Santosa sebagai saksi. Kami ditanya, kami harus menyampaikan fakta yang sebenarnya karena kami di bawah sumpah dan memang tidak boleh mengatakan yang bohong, bukan? Ada kejadian di Jatiluhur. Kalau saya baca artikelnya, saya bilangnya ada terjadi obrolan panas lah antara Anda dengan Ketua Umum Golkar Pak Ical Bakri yang tapi di artikel mengatakan Anda didamprat oleh Ical. Boleh Anda ceritakan sebenarnya kronologi seperti apa sih cerita terjadi? Ya, kita ketemu dalam acara di program Kementerian Kehutanan menanam 1 miliar pohon. Ketemu memang dengan Bang Ical di situ dan kemudian kita berdiskusi, berdialog terkait dengan kasus Gayus. Tentu terutama muncul juga karena memang pemberitaannya begitu. Ya tidak ada yang spesial dalam arti sebagaimana tadi disebutkan. Kita tukar informasi. Saya sampaikan informasi yang saya punya. Ical juga menyampaikan apa persepsi dia. Ada keberatan dari Ical mengenai pemberitaan yang sebagaimana tadi saya katakan, ada informasi-informasi yang tidak pas barangkali disampaikan kepada beliau sehingga saya berikan penjelasan. Tidak ada, kita diskusi sambil ketawa-ketawa aja. Gitu. Kemudian sudah terjadi pertemuan di sebuah hotel di Jakarta, benar seperti itu? Itu informasi yang harus saya klarifikasi kepada Anda loh. Saya ketemu Bang Ical di Jatiluhur itu dan setelah itu nggak ada pertemuan lagi. Dan tidak perlu ada pertemuan dong, tidak ada masalah. Karena yang terjadi sebenarnya miskomunikasi, dipersepsikan oleh Ical bahwa Satgas berada di balik kasus Gayus, Satgas yang mengatur Gayus ke Denpasar, yang semuanya jauh dari kebenaran. Jadi informasi itu sudah saya klarifikasi, tidak ada lagi sementara ini kebutuhan untuk bertemu, jadi nggak ada pertemuan di hotel-hotel. Tapi bahwasanya itu beredar, ya biasalah, politik rumor selalu banyak beredar. Satgas ini seakan jadi alat kosmetik Pak SBY untuk memperindah atau menutupi bahkan sesuatu yang harus ditutupi. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum hanya jadi alat kosmetik bagi Presiden SBY. Itulah kritik yang mengarah kepada Satgas dalam 1 tahun usianya. Benarkah Satgas merupakan alat pencitraan SBY? Dan apa respon SBY atas kinerja Satgas selama ini? Sudah sampai di manakah kinerja Satgas memberantas mafia hukum? Sudah sampai level big fish kah Anda melihatnya? Ya, kalau saya sebut kasus per kasusnya, saya berpikir ini sudah relatif banyak yang gerah juga. Dan karenanya ada suara-suara untuk membubarkan Satgas. Ada suara-suara yang minta agar Satgas segera dihilangkan misalnya. Anda melihat Presiden mendukung 100% Satgas? Presiden membentuk Satgas. Presiden kemudian juga telah memberikan instruksi agar kita membersihkan semua, terutama yang big fish. Ruang gerak kita itu dibuka lebar. Tidak ada satu kalimat, satu kata, satu titik atau satu koma arahan dari Presiden untuk mengintervensi kerja-kerja Satgas. Pertanyaan terakhir saya, banyak yang mengatakan bahwa Satgas ini seakan jadi alat kosmetik Pak SBY untuk memperindah atau menutupi bahkan sesuatu yang harus ditutupi. Begini, kritik kepada beliau itu selalu lebih kurang itu, masalah kosmetik, masalah pencitraan. Menurut saya, kalau kita mengambil inisiatif yang baik, itu dibahasakan selalu begitu, kosmetik, pencitraan gitu. Padahal ya ini adalah aspirasi yang ditangkap oleh Presiden.
pada saat kita bicara tentang praktek mafia peradilan, waktu itu ramai rekaman Anggodo. Kemudian ada aspirasi untuk memberantas mafia peradilan, Presiden membentuk Satgas. Jadi ini adalah upaya menangkap aspirasi dan menulurkannya dalam bentuk kebijakan yang memang jangka pendek. Dengan harapan sebagai charger tadi ini bisa mendorong lembaga-lembaga yang lebih punya kewenangan, KPK, kepolisian, kejaksaan, untuk kemudian pada saatnya lebih berperan. Jadi ya bagi... Gimana perasaan teman-teman Satgas dibilang hanya sebagai alat kosmetik Pak SBY? Ya kita senyum aja. Mudah-mudahan bisa kelihatan lebih cakep, lebih ganteng. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issues setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya Afeni Malik pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.